Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magnet rezeki, satu sama terhubung. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wassalatu wassalawatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah sahabat-sahabat surgaku, puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana sampai hari ini kita masih diberi nafas secara gratis ya, dan diberi kesempatan kita untuk bertemu lagi meskipun lewat dunia maya ya, dan berjumpa lagi dengan saya. Alhamdulillah hari ini saya diamani oleh Pak Ketua kita, yaitu Ketua Yayasan Pak Arif, untuk memandu ya dalam acara sharing keajaiban. Salawat dan salam tetap curahkan pada junjungan kita Nabi Allah Nabi Muhammad SAW, di mana kita selalu menanti syafaat-syafaat beliau di yaumil akhir nanti, dan semoga kelak nanti kita dipertemukan dengan beliau dan sahabat-sahabat beliau. Baik sahabat-sahabat surgaku, Masya Allah, Tabarakallah, terima kasih banyak ya yang sudah hadir hari ini. Insya Allah sore hari ini yang cerah ini Allah masih berikan kita kesempatan untuk mendengarkan sharing keajaiban dari seorang bunda yang luar biasa banget ya. Beliau adalah salah satu dari certified trainer magnet rezeki ya, asuhan dari gurunda kita Ustadz Nasrullah ya. Baik sahabat-sahabat surgaku, sejatinya rezeki kita sudah Allah jamin dan Allah siapkan. Dan tugas kita di sini hanyalah memantaskan dan menyiapkan kualitas diri untuk menerimanya. Dan rezeki kita adalah siapa diri kita. Artinya, lapang atau belum lapangnya rezeki yang akan kita terima tergantung dari kepantasan diri kita. Jika saat ini mungkin sahabat-sahabat semuanya masih belum lapang rezekinya, bisa jadi karena kita belum siap atau belum pantas untuk menerima rezeki itu. So, sahabat-sahabat surgaku, ya, pantaskan diri kita menjadi pribadi yang terbaik di mata Allah, maka Allah akan menghadirkan dan rezeki yang dahsyat gitu. Dan pribadi yang terbaik di mata Allah adalah mereka yang mengulurkan tangannya untuk senantiasa membantu dan melayani sesama. Bahagia itu ketika kita mampu membahagiakan orang lain, mungkin dengan senyuman, ya, dengan tenaga, dengan doa, dengan kasih sayang, atau mungkin dengan perhatian. Masya Allah, Tabarakallah. Sore hari ini kita akan mendengar kisah yang luar biasa, ya, di mana dari seorang bunda, stop riba, rumah tiba. Keren banget ya, dari judulnya aja kita udah wow, Masya Allah, langsung merinding kayak itu ya. Yang intinya adalah ketika kita meninggalkan riba, maka Allah akan kirimkan rezeki gede, yaitu berupa rumah tiba. Baik sahabat-sahabat surgaku semuanya, tanpa panjang kali lebar lagi, tapi terlebih dahulu mohon izin ya, saya sapa teman-teman semuanya sebentar, saya on-kan dulu Facebook saya. Alhamdulillah ini sudah banyak yang hadir. Alhamdulillah ada dari Sukabumi, Bunda Hindun, Masya Allah, Tabarakallah, ini salah satu binaan saya juga ini ya, salah satu SBMR saya juga ini Bunda Hindun. Kemudian ada yang dari Korea, Masya Allah, Tabarakallah. Kemudian ada yang dari Jakarta, Tangerang, Masya Allah, selamat datang semuanya ya bunda-bunda. Kemudian ada dari Kalsel, Allah ya. Nah ini Bunda Zulzul ini paling aktif banget beliau ini ya, dari Tarakan, Alhamdulillah. Kemudian Pak Asep dari Bandung ini ya. Oke, Alhamdulillah. Sinjai hadir. Terima kasih teman-teman semuanya, sahabat-sahabat surga yang sudah meluangkan waktunya hari ini untuk kita belajar atau mendengarkan dan melihat sharing keajaiban dari seorang bunda yang dahsyat. Baik, sahabat-sahabat surgaku semuanya, tanpa panjang kali lebar lagi ya, kita akan mendengarkan, Masya Allah. Tadi sempat saya colek-colek sedikit ya, saya kurang sedikit lah informasi dari beliau ya, apa sih keajaibannya itu, keajaibannya itu banyak banget teman-teman ya. Dan dapat rumah ini itu adalah salah satu keajaiban beliau yang kesekian kayak gitu ya. Jadi selain beliau dapat tiba-tiba dapat mobil, dan mobilnya itu pas banget dengan LOP beliau kayak gitu ya. Beliau juga mendapatkan sebuah sepeda ninja kayak gitu, dan yang paling dahsyat juga ini mendapatkan sebuah rumah ketika beliau meninggalkan riba ya untuk menutup di satu tempat. Ternyata Allah kirim rumah yang harganya lebih dari yang beliau jual. So teman-teman semuanya ya, sahabat-sahabat surgaku, tanpa panjang kali lebar,
sebentar saya panggil beliau dulu. Bunda Justi, apakah sudah on? Sudah. Halo? Sudah. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, beliau cantik banget, Masya Allah, sahabat saya dari Kota Blitar ya, Bunda Justi. Bunda Justi, hari ini bersedia kan berbagi berbagi kisah keajaiban bersama kami semuanya? Insya Allah bersedia dengan senang Insya hati. Allah, oke. Masya Allah, Bismillah ya teman-teman semuanya. Mari kita rendahkan hati, kita ambil ilmu yang dahsyat dari beliau ya. Kita berikan aplaus yang meriah tentunya ya. Kepada Bunda Justi, kami persilakan. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, sudah disebutkan nama saya tadi oleh Bunda Ririn. Nama saya panjang saya adalah Irma Yusti. Nama beken saya waktu saya kuliah namanya Osin. Jadi kalau Pak Nas dulu pernah cerita pulang dari umroh atau pulang dari haji, istri beliau Mbak Yuni lagi ada persoalan itu kisah Osin ya. Osin. Saya masih ingat betul. Saya banget gitu. Nah, itu nama beken saya waktu saya di pondok itu, sampai waktu saya itu mau ujian, orang tuh baru tahu kalau nama asli saya itu baru tahu kalau nama asli saya adalah Irma Yusti. Karena panggilan saya waktu di pondok adalah Osin. Mungkin karena sipit kali ya. Dan tembung. Masya Allah. Panjangannya apa, Bun? Jadi, Osin apa, Bun? Osin Takashimura. Osin Takashimura, ya. Baik, pekerjaan saya sehari-hari, saya sebagai ibu rumah tangga dan diamanahi sebuah pekerjaan di kantor Kementerian Agama, yaitu saya sebagai penyuluh agama Islam. Dan pekerjaan saya sehari-hari memang selalu berkaitan dengan majelis taklim. Jadi saya juga ada membina di Lapas Blitar, bahkan dengan beberapa CTMR kemarin saya pernah yang dari Korwil Malang kemarin main ke Blitar, dan alhamdulillah kita sama-sama mengisi di lembaga pemasyarakatan yang ada di Blitar. Saya adalah seorang ibu dari dua anak saya dua, yang satu sudah kuliah, yang satu masih kelas 5 SD. Begitu Bunda, itu perkenalan saya. Ya, itu Bunda Ririn, itu perkenalan saya. Mungkin Bunda Ririn pengen tahu nggak kenapa saya kenal ilmu MR gitu? Iya, saya mau tanyakan nih Bunda. Oh gitu. Baik Bunda, ya oke. Rupanya kita satu sama dan terhubung ya Bun, jadi SST di sini ya. Masih belum sempat nyeplos gitu ya, udah twing langsung tanya, langsung lari ke Bunda Justi kayak gitu ya jawabnya ya. Baik, Masya Allah Bunda Justi profilnya keren banget ya. Jadi Bunda selain sebagai ibu rumah tangga berarti khususan untuk melayani umat ya, karena berada di ini di bawah naungan sebuah lembaga tentang di bawah lembaga melayani umat gitu ya Bun ya. Nah Bunda, kami semuanya pasti pengen tahu, teman-teman juga di rumah pasti pengen tahu, Bunda kapan sih mengenal ilmu magnet rezeki itu, mulai kapan? Ya, saya kenal ilmu magnet rezeki itu tepatnya di bulan September tahun 2017. Saya masih ingat sekali itu. Kenapa di bulan September tahun 2017, dan saya pertama kali itu tahu itu dari dari telegramnya Ustadz Nas. Saya dengerin terus telegramnya Ustadz Nas. Setelah itu kok di situ ada private training gitu ya, yang diadakan di Kediri gitu, saya ikut. Waktu itu tuh kebetulan yang membawakan itu adalah almarhum Ustadz Andi dan Coach Asad. Saya waktu itu bawa rombongan. Jadi pada saat ya, itu Bun, ya. Ya, almarhum Ustadz Andi. Ya, pada saat itu saya bawa rombongan. Jadi pada saat saya dikenalkan dengan ilmu magnet rezeki itu, Ustadz Andi pada saat itu ngomong, Bunda, kalau nggak salah biayanya dulu 350. Tapi Bunda kalau privat training waktu itu ya? Iya, tapi kalau Bunda ngajak teman-teman Bunda boleh bayar cuma 100. Masya Allah. 50. Karena teman-teman saya bayar 150. Waktu itu kan masih belum mengenal ilmu magnet rezeki, saya protes dong. Ustadz, kan saya yang ngajak. Aturan kan saya dapatnya lebih murah daripada yang saya ajak. Kenapa yang saya ajak lebih murah? Saya lebih mahal.
Pada saat itu Ustaz tadi cuma bilang gini, Bunda, tangan di atas lebih mulia nggak daripada tangan di bawah. Tangan dengan di bawah. Udah semenjak Masya beliau Allah. ngomong kayak gitu, sudah nggak mau minta diskon lagi saya pada saat itu. Begitu Bunda, ya Allah. Masya Allah. Terus waktu dan pertama pada kali saat- gitu Bun? Ya silakan Bun. Ya Bunda. Bunda Ririn aja deh. Silakan. Monggo, Jadi Bunda. pertama kali ikut privat training itu gimana? Setelah mengikuti itu apa keajaiban apa yang Bunda dapetin? Oh, saya cerita dulu awalnya. Kenapa kok saya nyari Siap. ilmu magnet rezeki gitu ya Bunda ya? Kenapa saya kok nyari Oke, ilmu magnet silakan. rezeki? Ada apa? Ada apa dengan saya? Kok sampai saya nyari ilmu magnet rezeki gitu ya? Jadi ceritanya Siap. setelah saya pulang haji, yaitu bulan September tahun 2017 itu banyak sekali surat-surat cinta yang datang kepada saya. Masya Allah. Surat cintanya itu surat tagihan loh Bunda. Iya. Surat tagihan dari sana, surat tagihan dari sini, surat tagihan dari sana. Kebetulan pada saat itu tuh saya lagi menghimpun suatu investasi yang nominalnya kalau ditotal semuanya itu kisaran 1,5 miliar. Jadi Wow, dan keren. keren ya. Jadi saya seorang PNS, gajinya PNS berapa sih kok sampai bisa mengumpulkan uang 500 juta itu kan nggak mungkin kalau itu uang saya sendiri. Kalau seandainya pun saya waktu itu hutang ke bank, nggak cukup lah SK saya jaminkan dengan harus saya membayar seperti itu. Nah, pada saat itu saya ngadu sama suami, ya gimana ini? Kita pulang haji itu nggak tambah seneng gitu Bunda. Ya seneng sudah ke tanah suci, tapi setelah sampai di rumah semuanya hidupnya di dunia nyata itu terjadi. Kalau waktu kita ke tanah suci kan sudah nggak mikirin amanah, nggak mikirin apa-apa betul. gitu lah. Udah sampai pulang ke rumah kita dihadapkan dengan kondisi yang real. Surat cinta datang, ini datang, akhirnya saya dengarkan audionya Pak Nas, terus waktu itu ada privat training, mungkin inilah jalan Allah yang ditunjukkan kepada saya pada saat itu untuk bisa mengenal ilmu magnet rezeki. Gitu Bunda Ririn. Akhirnya saya sama rombongan itu berangkatlah ke Kediri. Saya, anak saya, teman kantor, sama ibunya, sama saya bertujuh pada saat itu. Dan kalau nggak salah, Bunda posisi di Blitar ya? Udah posisi di Blitar, ikut privat trainingnya di Kediri. Oke. Iya, silakan lanjut. Kalau nggak salah pada saat itu undangannya nggak lebih dari 20 Bunda. Yang ikut di privat training itu nggak lebih dari 20 dan saya yang bawa teman-teman itu sekitar ada 7 orang. Dan keren-keren semuanya. Yang saya bawa itu amanahnya juga keren-keren. Jadi saya cuma bilang sama teman saya itu juga punya amanah sama saya. Berkali-kali saya telepon sama dia nggak mau ngangkat. Tapi saya cuma bilang, aku nggak nagih, aku nggak minta. Tapi ayo kita cari solusi bersama-sama. Cuma gitu. Bareng-bareng. Terus pada saat itu aku nggak punya uang segitu. Ayo, Bismillah. Pokoknya kamu niat, kamu mau, ayo kita berangkat bersama-sama. Dan Bunda tahu nggak? Keajaibannya dia mengamalkan ilmu magnet rezeki duluan dia yang ajaib daripada saya. Masya Allah. Jadi pada saat itu saya tambah termotivasi gitu loh. Orang yang saya aja sudah ajaib. Dia dapat mobil expander pada saat itu dari perusahaannya gratis. Allah. Saya cuma gini, orang yang saya aja bisa dapat keajaiban. Masa sih saya nggak dapat keajaiban dari Allah pada saat cuma gitu aja. Gitu. Ya, itu cerita saya mengenal ilmu magnet rezeki gitu ya. Tapi ya harus gelar sajadahnya luar biasa pada saat itu Bunda. Iya betul, karena ikhtiar kita emang di atas sajadah ya Bun ya. Iya betul. Siap, oke. Kalau kisah yang ini ya, yang mau kita bahas kali ini tuh gimana tuh Bun kisahnya? Ceritanya gimana tuh? Ketika stop riba, rumah tiba, Masya Allah keren banget tuh ya. Gimana tuh Bun ceritain Bun? Jadi pada saat saya dapat amanah 500 juta dan itu kumpulan dari beberapa orang yang menitipkan dananya pada saya. Jalan satu-satunya saya nggak mungkin lagi ngambil riba. Saya nggak mau lagi. Istilahnya gali lubang satu untuk menutup lubang yang lainnya. Sudah istilahnya, ya saya sudah cuma dalam doa saya begini, ya Allah kalau riba itu Engkau musuhi, kalau riba itu Engkau larang, tunjukkan jalannya terbaik untukku ya Allah. Di setiap sholat saya, di setiap doa-doa saya hanya itu yang saya panjatkan. Bahkan saya benar-benar riyadhah lah pada saat itu. Betul-betul riyadhah.
Jadi kalau ini bukan ria ya, tahadzuts binimah lah. Intinya, Bismillah. waktu saya sholat duha itu, yang saya baca itu rakaat pertama itu Yasin. Terus habis itu rakaat kedua itu Qul. Habis itu salam, sholat lagi. Rakaat pertama yang saya baca itu Al-Muluk. Habis itu Qul lagi, salam. Itu sampai Yasin, Muluk, Sajadah, Ar-Rahman, Al-Waqiah. Itu yang saya baca pada saat saya sholat duha. Sampai suami saya tuh, lah mau sholat duha kok lama banget. Masya Allah, Masya Allah. Karena apa? Karena sudah nggak mungkin lagi saya harus pinjem bank, itu nggak mungkin. Tapi solusi apa ya Allah yang akan kau berikan? Benar Bunda, pada saat betul-betul kita melepaskan apa yang dilarang Allah, Allah itu memberikan jawaban yang terindah. Saya hanya telepon bule saya pada saat itu, bule mau nggak nolong saya? Saya bilang gini, apa? Tolong bule beli rumah saya mau jual rumah. Bule saya pada saat itu nggak mau beli rumah saya, tapi malah gini, kalau kamu butuh uang, saya punya emas, kalau nggak salah emasnya itu 250 gram emas lantak pada saat itu. Mas lantak. Kalau kamu mau, silahkan. Iki nggak ada bunganya, ini nggak ada ribanya. Kalau memang tujuan kamu ingin terhindar dari riba. Jadi benar pada saat itu 250 gram itu akhirnya saya jual, dan kebetulan Allah itu selalu memberikan apa ya solusi yang terbaik. Jadi Masya Allah. Boleh saya ngomongnya gini, kalau manggil Dok, sewaktu-waktu aku minta, aku nggak mintanya nggak mintanya sekali gitu 250 gram langsung diminta, itu enggak. Jadi seperlunya boleh saya minta, aku lagi butuh uang 20 juta qadarullah, pada saat itu saya juga dapat uang yang sudah dikumpulkan 20 juta. Aku butuh emas, tolong saya belikan emas 50 gram. Alhamdulillah pada saat itu juga punya, Insya Allah. Dan benar-benar dimudahkan Allah untuk menggantinya. Setelah saya benar-benar nggak mau di jalan riba, Allah berikan jalan yang terbaik. Nah, kan nggak cukup juga Bunda. 250 gram itu nggak cukup dengan amanah saya yang segitu banyaknya. Allah Karim, siap. Ya Allah. Nah, Alhamdulillah, kebetulan pada saat itu saya biasanya kan suka ngisi di pendopo itu di tim penggerak PKK. Pada saat itu ada telepon itu pakai HP biasa gitu, pakai HP biasa, terus habis itu takut nanti pulsanya banyak, ya udah pakai telepon WA saja. Nah, itu adalah orang yang orang yang mau beli rumah saya. Terus akhirnya pada saat itu lihat foto saya di WA, Bun, kok kita kayaknya pernah ketemu deh gitu. Di mana? Saya bilang gitu, Bunda pernah ngisi tuh PKK di pendopo Kabupaten Blitar. Oh iya pernah. Nah, jadinya awal yang indah itulah yang memuluskan jalannya saya bisa menjual rumah. Allah ya Karim, Masya Allah. Luar biasa, Masya Allah. Pada saat itulah hanya 2 bulan rumah itu langsung terbayar cash. Terjual. Jadi saya mintanya pada saat itu karena sudah kenal duluan, akhirnya ngobrol itu juga enak. Saya minta pada saat itu 650 untuk saya jual rumah, tapi saya berdoa, ya Allah berikanlah harga yang pantas untuk rumah saya ini, ya Allah. Tapi ya itu paradox of candy-nya juga banyak juga sih. Harus kena kaki orang yang nagih gitu ya, karena kita sudah kenal ilmu magnet rezeki gitu ya. Wow keren, mati orang, jadi sebentar lagi laku deh ya, rumahnya laku ini nanti ya. Cuma gitu aja. Pada datang SMS yang gak nyaman kayak gitu, ya sudah alhamdulillah karena kita sudah kenal ilmu magnet rezeki. Dan alhamdulillah Masya Allah, bulan itu saya minta 560, Allah balik 560. Jadi memang yang terbaik menurut Allah adalah 560 bukan 650. 650. Iya, dibalik sama Allah. Tinggal dibalik aja angkanya punya berarti. Iya. Tapi ya itu pelajaran yang mungkin bisa diambil ya Bunda Dedin ya. Di saat paradox of candy itu menimpa pada kehidupan kita, di saat makian, di saat kata-kata yang tidak nyaman didengar di telinga kita dan itu ditujukan kepada kita, tetapi kita ikhlas menerimanya, ya seperti kata Magnas, malaikat Michael sedang datang ke rumah kita kalau kita ikhlas menerima. Masya Allah. Betul banget Bunda Jusi, Masya Allah. Ini berarti kesimpulannya duduk diamnya di atas sajadah ini pol-polan kayak gitu pun ya.
Jadi Insya mungkin Allah. sampai sampai mungkin Allah kayak gini, masya Allah hambaku ini, masya Allah kayak gitu ya. Bayangkan tuh Yasin aja, surat Yasin dibaca itu udah berapa menit itu Bun ya posisi berdiri kayak gitu ya. Mungkin Iya, kalau saya ya, wallahu alam ya kuota panda itu ya berdiri insyaallah. Dan tentunya ilmu ininya Bun, salah satu ilmu yang dipraktekin Bunda apa nih? Di Magnet Rezeki, ya itu kan ada beberapa jurus tuh ya. Jadi Bunda untuk menarik si rumah tadi itu, rumah tiba tadi, itu jurus apa yang Bunda pakai? dua Bunda, jurus favorit saya yaitu Paradox of Candy dan Terumbu Karang. Masya Allah, luar biasa. Iya, itu memang Paradox of dua-dua Candy dan jurus yang Terumbu keren Karang banget itu. ya. Ya, Ya. oke. Jadi yang orang Dan tentunya LOP yang juga ya Bun ya. kalau LOP itu akhir-akhir ini LOP itu yang setelah kejadian-kejadian itu LOP baru ya. Ada tiga lah kalau LOP itu anak saya yang suka pakai LOP itu, dan beberapa kali lah di akhir-akhir ini saya juga menggunakan LOP. Akhirnya lama-lama nanti komplit kok Iya, yang kita pakai itu. Iya Bunda, Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah, keren ya. Ya Allah ya Rabbi, bahagia banget. Kita aja yang ngedengerin itu, wow, Masya Allah, Allah itu sungguh apa ya Bun, sayang banget sama kita ya. Dan keajaiban ini memang Allah kirimkan ketika kita yakin akan adanya keajaiban. Dan Bunda Justi salah satunya, saya pun salah satunya teman-teman ya. Jadi kalau kita percaya dengan adanya keajaiban itu pasti akan datang menghampiri kita. Gitu. Rumah itu totalnya berapa harganya Bun? Jadi waktu saya jual rumah itu yang harga yang lama itu harganya kan 560. Waktu rumah saya yang bangun yang kedua ini itu belum jadi, sempat ditawar sama salah seorang dokter gitu yang ada di Blitar, mau ditawar 1,2 setengah. 1,2 setengah itu, tapi saya juga, Pak, kalau Bapak nanti beli rumah saya yang ini terus saya mau di mana lagi gitu. Beliau kan memang suka beli rumah gitu, cuma iseng-iseng saya mau ini 1,2 setengah mau gitu. Itulah melepaskan yang satu ternyata Allah datangkan yang satunya gitu. Oh ya Karim, jadi melepaskan diri dari riba di rumah yang satunya dengan Bunda jual kayak gitu ya, dan Allah ganti di rumah yang saat ini gitu. Saat ini apa rumah lainnya lagi Bun? Allah ya Karim, saat ini rumahnya cuma satu udah laku. Oh Masya Allah. Allah. Alhamdulillah, dan terbebas dari riba tentunya ya Bun ya. Sudah tidak ada riba lagi gitu ya. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Memang Bun kalau kita berhubungan dengan riba itu rentan banget ya. 1.000 rupiah aja masuk ke dalam perut kita mungkin ya. Itu efeknya luar biasa banget ya. Saya juga pernah ngalamin sih Bun. Alhamdulillah tahun 2010 saya terbebas dari riba dan amanah. Alhamdulillah. Dan ini juga mengenai Magnet Rezeki, hasilnya juga lebih dahsyat lagi kayak gitu ya. Hidup pun jadi tenang dan lain sebagainya. Oh iya, teman-teman semuanya, saya tadi juga dapat bocoran sedikit ya, sahabat-sahabat surgaku. Beliau itu juga tiba-tiba ujuk-ujuk beliau pengen sebuah mobil, katanya kayak gitu. Itu yang tadi rumah udah ini ya, Bunda udah clear ya. Nah ini ada keajaiban lagi yang keren banget. Beliau batin pengen sebuah mobil dan langsung Allah kirimkan. Yuk kita kuras lagi loh. Silakan Bunda Justi. Kisahnya seperti apa? Gini, saya itu Lebaran tahun lalu itu kan lockdown ya Bunda ya, lockdown gitu, kita nggak bisa kemana-mana, nggak bisa ngapa-ngapain. Cuma saya tuh sering banget lihat di YouTube itu, ya Allah mobil warna merah ini bagus sekali gitu. Ya pengen mobil warna merah. Suami saya tuh tahu kalau setiap mau tidur, saya pasti nonton YouTube itu yang saya lihat. Itu terus yang saya lihat kayak gitu. Jadi kayaknya LOP saya cuma bilang sama suami gini. Ya, kalau seandainya anak kita yang di Mesir nanti sudah hafal 30 juznya, insya Allah mobil ini nanti akan saya hadiahkan untuk dia. Saya bilang gitu. Jadi dengan alasan yang seperti itu, akhirnya suami saya, udah kamu punya uang nggak punya, bilang gitu. Tapi kalau kumpulin nanti sampai ini, insya Allah punya, saya bilang gitu. Ya qadarullah lah di saat lockdown itu, alhamdulillah Allah tuh berikan kemudahan untuk bisa membeli mobil tersebut, Bunda. Oh ya Karim, jadi nggak dinyangka gitu ya Bun ya, tiba-tiba ujuk-ujuk mak bedunduk gitu, suddenly cering gitu ya Bun ya, Masya Allah. Tentunya, tapi teman-teman semuanya kita pasti tahu ya Bunda Justi itu ikhtiarnya di atas sajadah tuh pasti yang paling kenceng banget gitu ya. Jadi setiap apa yang beliau batin aja udah langsung nyemplung langsung kayak gitu ya Bun ya, Masya Allah. Bahkan saya tuh punya bungkus permen yang juga keren Bunda.
Jadi Oh gitu, jadi satu sepaket ya minggu Bun? Mm-mm. satu paket. Jadi sebelum kejadian saya dapat mobil itu, saya dapat bungkus permen Paradox of Candy-nya luar biasa. Jadi pada saat anak saya sudah keterima pengumuman mau berangkat ke Mesir, dan anak saya kebetulan juga mengamalkan ilmu magnet rezeki. Jadi pada saat camp Alhamdulillah. 19 itu di Surabaya, yang mana saya dapat keajaiban setelah pulang camp itu saya dapat Kawasaki Ninja, itu anak saya pada saat itu saya garpu tala. Ustadz Nas, kok saya garpu tala kok enggak majleb ya Pak Nas? Ibu garpu tala untuk siapa? Saya garpu tala untuk anak saya Pak Nas. Anak saya pengen kuliah ke Mesir Pak Nas. Saya garpu tala biar anaknya sendiri Bunda. Saya ikut camp 19, setelah itu camp Jogja, camp 21 ada. Akhirnya anak saya suruh berangkat sendiri. Kak, mau pada saat itu dia punya keinginan mau behel gigi. Kak, mau behel gigi atau ikut camp? Biayanya hampir sama. Saya bilang gitu pada saat itu. Ikut camp aja mah. Ikut camp naik kereta ekonomi berangkat sendiri ke Jogja tanpa mama. Saya bilang gitu. Ya nggak apa-apa. Jadi anak saya itu masih kelas 3 SMA. Ya, cewek. Akhirnya berangkatlah sendiri dia ke Jogja. Akhirnya pada saat di Jogja itu dia dapat waktu garpu tala itu dapat surat yang isinya garpu tala yang isinya kalau kau memuliakan agama Allah maka kau akan dimuliakan Allah. Intinya seperti itu. Akhirnya ayat itu dipikirkan terus dan alhamdulillah qadarullah dia bisa berangkat ke Mesir sekarang. Oh ya Karim. Sekarang posisinya masih di Mesir ya Bun? Masih di Mesir. Alhamdulillah, Masya Allah. Ngambil apa? Jurusan apa Bun di Mesir Bun? Jurusan syariah Bunda. Jurusan syariah. Oh Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah, Bunda bahagia banget ya, begitu bertubi-tubi ya keajaiban yang Allah kirimkan buat Bunda dan keluarga ya. Allah ya karya. Bunda boleh tahu nggak amalan apa sih yang Bunda Justi itu praktekin selama ini? Apa sih amalan-amalan yang mungkin bolehlah sharing-sharing sama kita kayak gitu Bun? Bersyukur ketika musibah itu datang, syukuri aja. Itu ya. Karena apa? Di balik musibah itu Allah sedang menyiapkan sesuatu yang indah, sesuatu yang manis buat kita. Jadi pada saat 1 minggu sebelum anak saya itu berangkat, saya itu udah siap uang 20 juta. Uang 20 juta kalau nanti ngantarin dia dari Jakarta, kita satu keluarga cukuplah untuk naik pesawat gitu ya. Tapi qadarullah saya kena gendam dari WA dan what's the meaning gendam? Gendam gitu ya, apa ya Bun? Gendam itu apa Bun? Ini diperlakukan seorang yang level kejujurannya 0 kayak gitu kali ya Bun. Kalau dalam omongan tertulis ya. Setuju. Bahasa anunya tertipu gitu teman-teman ya. Bahasa ininya ya, bahasa kerennya tertipu gitu ya. Saya kena tipu. Siap, lanjut, pada Bun. saat itu saya harus transfer uang sebesar 17 juta. Padahal uang itu betul-betul mau berangkat untuk anak saya, seandainya saya menghantarkan sampai Jakarta gitu. Dan alhamdulillah pada saat itu anak saya hantarkan cuma sampai di Juanda. Terus saya bilang gini, Kak, berangkat ke Jakarta sendiri nggak apa-apa ya, sambil bawa tentengan 30 kilo itu, bawa koper 2, bawa tentengan dan lain sebagainya yang besar-besar, nggak apa-apa Mah, nggak apa-apa, Mama yang sabar ya, insya Allah Allah ganti kok Mah gitu. Jadi 17 juta itu melayang. Malam harinya saya garpu tala, dapat ayat yang intinya orang yang berbuat jahat itu mukanya seperti ditutupi malam gelap gulita, dan orang yang baik itu adalah pahalanya surga. Udah pada saat itu kehilangan uang 17 juta itu bisa tidur nyenyak sekali gitu Bunda. Oh ya sudahlah, ini memang sudah takdir Allah yang ambil. Gitu. Masya Allah. Tapi keren banget. Dan qadarulahnya nggak ada 1 bulan Bunda, saya dapat transferan 50 juta. Allah, dari mana itu Bun? Dari Allah. Masya Allah, tabarakallah. Dapat transferan 50 juta dari gaji-gaji yang tertunda pembayarannya, dari tunjangan-tunjangan akhirnya kita kumpulkan. Alhamdulillah, oh ini tahu Bang, yang 17 itu bukan hak kita, yang 50 ini loh yang hak kita, kata suami saya Bang itu pada saat itu. Masya Allah, berarti intinya 17 juta itu untuk sedekah gitu ya Bun ya. Dan ternyata ketika kita ikhlaskan kayak itu kan Allah ganti yang lebih gede lagi, 2 kali lipat lebih bahkan ya Bun ya. Masya Allah, tabarakallah Bunda Justi. Ini banyak yang tanya nih teman-teman ya Bun, Masya Allah. Boleh ya Bun ya, ini share dong amalannya apa Bunda. Nah ini
Iya Bun. Ini banyak yang tanya nih, amalannya apa sih Bun? Kayak gitu. Ayo share dong Bun. Saya juga pengen tahu. Amalannya yaitu syukuri aja atas apa yang sudah Allah tetapkan pada saat Hanya itu untuk mensyukuri diri kita. aja. Syukuri, Ya jangan Karim. mengeluh gitu. Karena di balik ujian tersebut kita yakin kok Allah sedang menyiapkan sesuatu yang indah buat kita. Hanya kesabaran Masya kita aja Allah. diuji kapan ya seperti itu. Bahkan pada saat Pak Nas itu, pada saat camp offline gitu ya, saya doakan semua dapat 5 miliar setiap bulan gitu. Saya hanya doa, ya Allah 5 Amin. miliar. Amin, cuma doakan amin. Tapi logika kita mungkin nggak ya 5 miliar, seorang PNS gaji 5 miliar gitu ya. Pada saat itu kita dibatasi gitu loh, pikiran kita dibatasi, kita yang ngeblok sendiri gitu. Ternyata kalau kita itu nggak membatasi apa yang sudah diberikan Allah, Allah juga akan nggak membatasi, karena Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya gitu. Kalau kita ngomong nggak mungkin ya nggak mungkin, benar. kalau kita ngomong mungkin ya mungkin. Betul. Ya seperti itu. Betul banget ya. Jadi sempat ada mental block ya Bun ya saat itu ya Bun ya. Ketika pertama mengenal, Masya Allah. Siap keren. Kalau amalan langitnya apa Bun? Ada nggak amalan langitnya? Ada yang tanya nih. Amalan langitnya ya seperti yang Ustaz ajarkan lah, sholat tahajud, sholat duha, yaitu sedekah, Masya Allah. dan bahagia di saat orang lain bahagia. Tentunya itu ya salah satunya, jaga energi Ya. bahagia itu ya Bun ya. Benar banget. Masya Allah, tabarakallah. Bunda, luar biasa banget ya. Luar biasa banget. Jadi teman-teman semuanya, kita patut Masya Allah mengacungi jempol ini ya. Kembali lagi sih, di sini beliau bukan bermaksud untuk ria ataupun pamer ya. Ini sekedar sharing keajaiban, bahwa memang keajaiban itu ada. Ketika kita yakin akan adanya keajaiban, maka keajaiban akan Allah kirim bertubi-tubi tentunya gitu ya. Oke Bunda Justi, ini sudah jam 16.58. Masih kita lanjut boleh? Teman-teman mau lanjut nggak? Boleh. Kita dengar lagi. Boleh. Oke. Monggo. Oke Bunda. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Keajaiban yang paling terbesar banget buat Bunda apa? Keajaiban saya yang nggak pernah saya sangka sama sekali adalah keajaiban pada saat saya camp. Setelah saya itu ikut camp pertama. Camp pertama ya. Yaitu camp 2019. Setelah saya ikut private training jadi bersama Ustadz Andi, habis itu saya ikut PT di Surabaya di hotel Singgasana, di hotel Singgasana pada saat itu. Jadi di camp itu kan ada sebuah game ya, game memecahkan keramik dengan bola lampu. Panah Arjuna. Pada saat itu siap. Ya, panah Arjuna. Yaitu spidolnya kan cuma satu. Akhirnya satu red itu harus ngantri. Dan orang di samping saya itu ngelihatin spidol saya. Saya belum nulis, orang itu ngelihatin saya terus. Akhirnya saya tanya, Bunda, apa Bunda menginginkan spidol terlebih dahulu? Saya langsung dipeluk. Ya Allah, terima kasih. Hanya memberikan spidol terlebih dahulu. Ucapan terima kasihnya sangat luar biasa. Berkah, Masya Allah. Setelah itu HP saya bunyi, yaitu mengatakan selamat, Anda mendapatkan uang tunai sebesar 75 juta rupiah, silakan hubungi nomor bla bla bla. Saya cuma gini, ya Allah, terima kasih ya Allah, muliakanlah orang ini, berikanlah rezeki yang berkah kepadanya, jadikanlah keluarganya sakinah mawaddah warahmah, hilangkanlah dia dari sifat-sifat menipumu. Pokoknya saya doakan yang baik-baik pada saat itu. Dan di akhir doa saya yang paling saya ingat itu, ya Allah, kalau toh aku dapat rezeki, ya Allah, berikanlah yang semisal dengannya. Masya Allah. Jadi di saat kita sedang berusaha ditipu oleh orang lain, kita berikan kemuliaan dia dengan doa terbaik kita. Itu saya masih ingat, itu tanggal 7 Oktober tahun 2017. Tahun 2007 Oktober pada saat itu. Setelah itu saya pulang. Tanggal 10 Oktober itu kebetulan ulang tahun suami saya. Ada panggilan di HP saya, itu ada panggilan sampai 5 kali. Baru panggilan yang ke-6 itu saya angkat. Ternyata itu panggilan dari Telkomsel yang mengatakan, Ibu selamat, Ibu dapat gebyar SMS banking berupa Kawasaki Ninja yang harganya adalah 73 juta rupiah. Allah ya Karim, jadi plak ya, bener berarti SMS-nya tadi ya Bun ya. Iya. Jadi SMS-nya tadi SMS orang yang menipu,
ya, Oh, SMS betul, orang yang betul. menipu, ternyata Allah hadirkan yaitu betul-betul Beneran telepon gitu. dari Telkomsel dari 188 yang mengatakan saya pemenang Gebyar SMS Banking. Terus saya juga gini, ya Oh. tidak euforia, tidak ini, maaf Mbak, jangan-jangan nanti tipu-tipu, saya bilang gitu. Ibu silahkan nanti datang ke Grapari ya Ibu, silahkan tunjukkan nomor telepon Ibu, tanyakan ke Grapari. Ngomong kalau Ibu barusan dapat telepon dari 188 yang ini. Gitu. Saya datang ke Grapari, tunggu email datang ya Bun ya, nanti saya hubungi gitu. 1 hari, 2 hari setelah telepon itu kok nggak ada yang hubungi, kata suami saya, jangan berharap lebih, itu nanti akan sakit. Enggak kok ya, aku nggak berharap lebih, semoga aja ini betul, saya bilang gitu. Masya Tapi Allah. alhamdulillah di hari ketiga itu betul, silahkan Bunda datang ke kantor kami untuk menandatangani berkas-berkas. Kalau Bunda pemenang Gebyar SMS Banking, tunggu 1 minggu lagi barangnya datang. Begitu. Allah ya Karim, Masya Allah Bun. Ih, merinding saya ngedengarnya, ya Allah ya Rabbi. Begitu besar kekuasaan Allah ya Bun. Ya itu tadi ya, berarti memang Allah itu kasih kita rezeki itu sepaket ya Bun ya. Dapat SMS yang dahsyat dan Masya Allah dapat rezekinya pun dahsyat kayak gitu. Ya. Masya Allah. Siap Bunda Justi, Masya Allah teman-teman. Jadi amalan Bunda tadi apa? Bersyukur itu teman-teman ya. Bersyukur ya, yang terpenting bersyukur. Oke. Karena memang sebenarnya ketika kita bersyukur maka Allah akan menambah nikmatnya ya Bun ya. Benar seperti itu Bun? Iya, begitu. Iya, siap-siap. Betul. Dan ketika ada kejadian-kejadian yang dahsyat itu gimana? Respon Bunda waktu itu gimana? Apakah karena sudah mengenal rezeki? Karena sudah kenal pemahaman rezeki, yes. Yakin ya Allah sebentar lagi ada malaikat Michael yang akan datang kepada kita gitu. Kayaknya kalau sudah musibah itu kita syukuri gitu ya. Kalau musibah itu kita syukuri, yakin aja. Sampai saya itu ya ketiban kejatuhan pohon mangga itu saya syukuri, alhamdulillah ya Allah rezeki apa yang aku berikan setelah saya kejatuhan mangga ini ya Allah. Benar, saya datang ke kantor, telepon hari ini datang ya acara ini. Terus saya sebetulnya sebelum berangkat ke kantor itu saya mau beli flash disk. Ternyata di tempat acara itu saya dapat flash disk. Sudah nggak usah beli. Oh ya Karim, Masya Allah. Dapatnya flash disk, dapatnya transport, dapatnya tas dan lain sebagainya. Syukuri apa sekecil apapun. Sampai kesandung pun alhamdulillah ya Allah. Yes apa ya Allah, yes apa ya Allah. Cuma gitu aja Bunda. Masya Allah ya Rabbi, ya Rasulullah. Ih, keren banget keajaiban Bunda Justi ternyata, Masya Allah, luar biasa ya. Jadi ini berarti udah berapa tahun nih Bunda mengenal Indomaret Rezeki ini Bun? Kurang lebih berapa tahun nih sudah? 2017, 18, 19, 2017. Ya. Masya Allah. Berarti duluan Bunda nih sama saya. Ya benar. Saya tahun 2018. Saya tahun 2018 waktu itu. 2019 pengenalan rezeki. Masya Allah ya, ternyata memang dahsyat banget ya ilmu Allah ini ya Bun ya. Oke, sip, Masya Allah. Tentunya teman-teman semuanya yang di teman-teman di Facebook ya, bahagia banget ya ketika kita mendapatkan keajaiban bertubi-tubi yang Allah hadirkan. Kuncinya di sini kalau amalannya Bunda Justi adalah dengan bersyukur. Jadi apapun yang Allah berikan itu saya apa Bun, alhamdulillah gitu ya Bun ya. Karena rencana Allah sepertinya tentunya rencana. Ada setelah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ada doanya lagi, Allahumma jurni min musibati wahluf li khairan minha. Ya Allah, upahlah aku dari musibah ini dan gantilah yang lebih baik darinya. Oh, Masya Allah. Ya siap. Nanti kirim ke saya Bun ya, saya belum tahu tuh doanya. Allahumma jurni min musibati wahluf li khairan minha. Ya Allah, kalau nggak bisa bahasa Arabnya Allah, ya Allah upahlah saya, ganjarlah saya dari musibah ini dan gantilah yang lebih baik darinya. Lebih baik lagi. Oke, Masya Allah. Siap. Keren banget Bunda Justi. Karena teman-teman semuanya, Afwan ya, musibah itu memang terkadang kita menyikapinya ketika kita belum mengenal ilmu rezeki itu mungkin ada yang bilang wah ini kayak gitu, kenapa harus saya ya Allah kayak gitu ya. Ternyata nggak harus seperti itu ya. Apa sayangnya tadi apa? Alhamdulillahirabbil alamin kayak gitu ya. Dengan bersyukur maka Allah akan menambah nikmatnya ya. Karena teman-teman semuanya saya punya satu quotes ya. Ketika Allah memberikan sebuah tantangan kepada diri kita dan tantangan itu membuat kita semakin kuat, semakin lebih tegar, semakin lebih dahsyat mungkinnya, itu bukanlah tantangan, tapi itu adalah anugerah yang terindah dari Allah. Dan tentunya Allah akan hadirkan sesuatu yang indah banget. Kondisi saat ini adalah kondisi yang terbaik yang Allah berikan.
So, teman-teman semuanya, bersyukurlah apapun yang terjadi. Oke, untuk closing statement, Bunda Jusi, apa nih pesan untuk kami semuanya? Closingnya adalah yang pertama, sekarang jangan berpikir untuk diri kita, tapi berpikirlah kebahagiaan untuk orang lain. Pasti Allah akan memberikan kebahagiaan pada diri kita. Jadi saya sering sekali menggunakan terumbu karang ini ya Bunda ya. Di saat orang barusan pulang dari rumah saya gitu ya, ada yang konsultasi pulang dari rumah saya yang lihat HP gitu, klunting gitu. Bun, besok order ini ya, Bun, besok order ini ya gitu. Jadi nggak usah berpikir untuk kebahagiaan diri kita, tapi berpikirlah untuk kebahagiaan orang lain. Pasti Allah akan membahagiakan kita. Terus yang kedua itu tadi bersyukur di saat musibah datang. Syukur aja kondisi yang terbaik seperti dari tadi, inilah kondisi yang terbaik kita yang harus kita syukuri. Masya Allah, Masya Allah, ya Allah ya Rabbi, Masya Allah. Bunda ada bisnis juga ya mungkin ya Bun ya? Ya, bisnis kecil-kecilan yang saya mulai di tengah pandemik. Bisnis kecil-kecilan tapi adanya miliaran ya Bun? Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Siap. Waktunya masih banyak nih Bun. Boleh dong kasih kiat-kiat kami untuk bagaimana sih cara mensyukuri musibah kayak gitu Bun? Ini saya akan sedikit cerita. Kebetulan saya itu kan cerita kenapa saya jadi trainer magnet rezeki, apa yang membuat menginspirasi saya menjadi trainer magnet rezeki. Salah satunya adalah ilmu ini tuh sangat dibutuhkan sekali oleh masyarakat banyak. Bahkan karena saya sering berhadapan dengan para ibu-ibu di majelis taklim, yang mana kalau ada bantuan mereka itu sangat suka sekali. Kita data gitu, mereka beranggapan tuh dapat bantuan ya. Nah, ayolah kita sekarang membiasakan diri, sekecil apapun tangan di atas itu tetap lebih mulia daripada tangan di bawah. Siap. Itulah caranya Allah itu memberikan rezeki, yaitu seberapa banyak kita berikan, pasti Allah itu akan ganti berlipat ganda. Yakin dah, Bunda Rina sudah ngamalkan itu juga ini. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah ya Bun ya. Bun, ini banyak yang kepo nih Bun ya, banyak yang kepo mau di-share nih doanya. Kira-kira itu penggalan di surat apa ya Bun? Kalau boleh tahu Bun, teman-teman pada kepo nih. Nanti saya share ya, saya sudah buat kok ada di tulisan Allahumma jurni min musibati wa khulfi khairan minha. Nanti saya share ke Bunda Rini, nanti bisa di-share di grup. Saya sudah buat kemarin itu. Coba cari Allahumma jurni min musibati wa khulfi khairan minha. Tapi distai innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah, kalau ini adalah semua kembali kepadamu, tapi upahlah saya. Allahumma jurni min musibati, ya Allah, upahlah saya dari musibah ini. Jadi lebih baik. Wahlif li maka gantilah yang lebih baik dari. Ternyata saya itu dapat pelajarannya dari anak saya juga. Jadi pada saat itu saya sempat kehilangan HP, anak saya masih kelas 2 SD. Anak saya waktu itu ngomongnya gini, udah lama nggak apa-apa, nanti sama Allah diganti yang lebih baik. Itu anak kelas 2 SD, saya kehilangan HP, masih dalam keadaan gemeteran, kehilangan satu dalam keadaan gemeteran, anak udah lama nanti sama Allah diganti sama yang lebih baik. Seperti itu. Allah ya Karim, Masya Allah, luar biasa. Nah Bun, ada yang komen lagi, di surat apa sih Bun ayatnya? Ada kan di Google? Ada kan di Google? Ada. Jadi itu ada cerita. Nanti ada kok ceritanya kalau nggak salah itu Ummu Salamah ya, Ummu Salamah istri Rasulullah itu yang dilamar Abu Bakar, yang nggak mau dilamar ini, nggak mau, akhirnya yang lamar Rasulullah karena saking cintanya. Coba kalau nggak salah itu deh, coba nanti saya cari lagi nanti. Oke, jadi teman-teman sabar dulu ya, insya Allah nanti di-share. Kalaupun itu nanti saya dapat, nanti insya Allah saya share ya. Kayak gitu ya teman-teman ya, mohon kesabarannya ya. Masya Allah. Bun, ada yang tanya lagi, boleh tahu nggak Bun nomor HP-nya? Masya Allah. Boleh silahkan. Oke. 081 boleh di-chat Bunda Ririn. 081. Kenapa? 081 334 231 543. Ya, silakan teman-teman ya. Nanti itu tadi apa perlu diulangi lagi? Apa saya ketik di sini kali ya Bun, di komen saya ya Bun ya. Sebentar berapa Bun? 0? Itu udah 081 1 334 231 543.
Oke, udah hafal tuh teman-teman. Oh, sudah banyak yang komen tuh, Masya Allah. Terima kasih ya sudah membantu saya. Oh ya Karim. Nah itu sudah tertera juga, sudah di display sama Mas Farhat ya. 081334231543. Jangan kaget ya Bun, nanti kalau geruduk-geruduk yang pada Bapak Bunda nih pengen tahu nih apa sih kiat-kiatnya, apa sih resepnya kayak gitu kali ya. Seperti itu, Insyaallah. Masya Allah, luar biasa. Bun, semoga jadi amal jariah ya Bun ya, nantinya. Ya. Dan teman-teman semuanya kayak Alhamdulillah banyak yang tercerahkan hari ini ya. Sekali lagi teman-teman, keajaiban itu ada ketika teman-teman yakin akan adanya keajaiban. Saya salah satunya yang percaya akan adanya keajaiban dan Bunda Justi di antaranya. Banyak banget yang sudah dialami Bunda Justi ya, dengan Allah berikan bungkus permen yang mulai dari yang kecil ya Bun ya, HP hilang sampai yang terdahsyat pun kunci beliau kenapa beliau sampai saat ini bisa mendapatkan keajaiban yang bertubi-tubi adalah bersyukur. Jadi bersyukur apapun yang Allah berikan luar biasa, efeknya itu dahsyat banget. Teman-teman sudah dengar semuanya ya keajaiban beliau, mulai dari dapat rumah, kemudian dapat mobil, terus apa tadi Bun, ninja ya, motor ya, motor ninja kayak gitu. Dan tentunya Allah berikan bungkus permennya pun nggak kecil kayak gitu ya. Tapi ketika tetap bersyukur apapun yang Allah berikan, apapun yang Allah kirimkan, maka Allah akan ganti yang lebih gede lagi. Masya Allah, tabarakallah, Bunda Justi. Keren. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih banyak Bunda Justi atas kehadirannya kali ini. Ya, semoga next time kita bisa sharing-sharing lagi. Dan teman-teman semuanya, sekali lagi, tetap bersyukur apapun itu kondisinya, apapun yang Allah hadirkan. Ya, kita sebagai pribadi magnet rezeki selalu berkata apa? Wow, keren, kayak gitu ya. Dan kondisi saat ini adalah kondisi yang terindah yang Allah berikan. Jadi stay cool, kemudian selalu ucapkan alhamdulillah dan syukuri apa yang Allah berikan saat ini dan untuk selamanya. Gitu ya teman-teman semuanya. Alhamdulillah, Bunda Justi, ada yang mau disampaikan lagi nggak kira-kira Bun? Saya juga masih betah nih Bun, dengar sharingnya Bunda ternyata keren banget. Ya udahlah, pokoknya amalin, dengarkan audionya Pak Anas, amalin dan amalin, praktekkan dan praktekkan. Awalnya dipaksa, paksa. Masya Allah. Praktekin dan amalin dan Allahumma paksakan gitu ya Bun ya. Iya, betul. Praktekin, amalin dan Allahumma paksakan teman-teman ya. Tentunya teman-teman semuanya pada pengen banget ya dapat keajaiban yang gede kayak gitu. Tapi saran saya, keajaiban itu jangan ditunggu teman-teman. Keajaiban itu jangan ditunggu. Tugas kita hanyalah bagaimana cara kita merayu Allah. Bagaimana biar apapun yang kita pinginin, bahkan sampai belum keluar dari mulut kita, belum sampai nyeplos, itu sudah Allah kabulkan. Seperti itu ya. Kuncinya di situ. Kejar ridha Allah, fokus sama Allah, insya Allah. Ya. Ya, Bunda Ririn, satu. Saya tadi barusan dapat ilmu juga. Jadi beberapa waktu yang lalu saya sempat memberikan camp untuk anak menghafal Al-Quran pada saat itu. Lagi menghafal Al-Quran, terus habis itu tadi bertamu ke rumah. Tadi waktu Bunda Ririn telepon itu anaknya masih ada. Gimana setelah mengamalkan ilmu magnet rezeki? Ya Allah Bun, saya hanya praktek hanya LOP dan Garputala luar biasa. Jadi kapan LOP-nya, kapan Garputalanya? Saya setiap saat habis baca Al-Quran, saya gunakan Garputala saya. Kayak LOP itu setelah baca Al-Quran. Jadi saya dapat ilmu lagi dari anak tersebut. Jadi setelah baca Al-Quran, setelah dia menghafalkan Al-Quran, dia LOP. Cuma LOP-nya tuh sederhana. Ya Allah, aku nggak mau makan dari nasi dapur. Aku pengen nasi uduk, ya Allah. Mak bedunduk sadele sarapan ada nasi uduk, Bunda Ririn. Masya Allah, nasi uduk enak banget tuh. Habis itu dia tuh habis baca Al-Quran, sholat duhur gitu, habis sholat duhur terus lagi ngapalin Al-Quran, habis itu ya Allah, aku pengen uang, ya Allah, aku pengen, ada orang yang ngasih 50.000. Jadi ya Karim. Ternyata setelah dia membaca Al-Quran itulah barokahnya itu di sana. Jadi LOP-nya itu setelah baca Al-Quran. Jadi benar kata Anas, energi positif. Sebelum kita Garputala, kita hadirkan energi positif kita harus dulu, sholat dulu, itu kan mengundang diri kita untuk bersih di hadapan Allah, seperti itu. Masya Allah, siap. Bunda Ririn kekuatan juga LOP saya cerita, iya. Sama ya siapa Allah. Bunda Ririn? Oh iya, itu ketua kelas saya, katanya gitu. Oh, Masya Allah, wali kelas.
Oh iya, wali kelas. Masya Allah. Wali kelas. Iya, alhamdulillah kebetulan mengemban amanah dari Gunduna sebagai wali kelas CUMR ini Bu. Jadi alhamdulillah senang banget ya, banyak banget dengerin sharing-sharingnya teman-teman. Wow, luar biasa. Oke, Bunda Justi, Masya Allah, tabarakallah, sekali lagi terima kasih banyak untuk kedatangannya. Ya, semoga jadi amal zariah. Dan kayaknya Bunda nanti harus siap-siap ya, pantengin karena pasti ada yang banyak yang wapri Bunda nih ya. Nggak apa-apa. Gitu, Masya Allah, tabarakallah. Siap ya. Ini banyak yang komen Bun, jadi sambil waktu kita, oke. Oh ini ya, saya doain ya Bun ya, ini teman-teman pada lob amanahnya lunas. Lob punya rumah sendiri, lob pergi haji, Masya Allah, semoga Allah kabulkan ya teman-teman semuanya ya. Semua aja teman-teman semuanya Allah kabulkan di menjelang azan maghrib ini, semoga Allah kabulkan semua yang jadi hajat teman-teman semuanya ya. Baik, Bunda Justi, sekali lagi terima kasih, tabarakallah ya, semoga Allah senantiasa menjaga Bunda Justi dan keluarga dan senantiasa semakin Allah kirim keajaiban bertubi-tubi. Amin Allahumma amin. Oke, teman-teman semuanya, alhamdulillah, alhamdulillah. Sharing kita kali ini, sore ini ya, tentang keajaiban, kisah-kisah keajaiban dari sahabat-sahabat kita. Tunai sudah, selesai sudah, dan alhamdulillah banyak banget ilmu yang kita dapat hari ini ya. Udah ilmu dapat, kemudian dapat bonus lagi ya, banyak banget yang kita dapat, dan semoga apa yang disampaikan Bunda Justi bermanfaat buat teman-teman semuanya dan bisa diamalkan buat teman-teman semuanya. Kuncinya apa tadi? Bersyukur, gitu ya. Bersyukur. Pokoknya apapun kondisinya tetap bersyukur. Untuk amalan langitnya tadi Bunda Justi sudah sampaikan ya. Selain tahajud, duha ya seperti yang disampaikan oleh guru-guru kita ya. Amalan langitnya seperti itu. Ada yang tahajud, mungkin tahajudnya 8 rakaat, duhanya 12 rakaat kayak gitu. Yang terpenting apa? Jangan lagi kita ketuk pintu langit, tapi digedor. Jadi pintu langitnya digedor ya. Ketika kita ingin Allah kirimkan keajaiban-keajaiban, kemudian Allah kabulkan semua hajat kita, gedor pintu langit yang kuat. Ya. Oke, itu aja teman-teman semuanya. Sekali lagi terima kasih yang sudah membersamai kami semuanya ya. Semoga Allah kabulkan semua aja teman-teman, dan saya mohon maaf ya apabila dalam membawakan dan mengantar Bunda Justi hari ini mungkin ada kata atau sikap saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya ya. Kesempurnaan hanya milik Allah dan saya sebagai manusia biasa tak luput dari salah dan hilal. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah keajaiban minggu depan. Terima kasih teman-teman semuanya. Bunda Justi, terima kasih ya. Sehat selalu. Teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Insya Allah Anda adalah makhluk yang ajaib. Tinggal kita sempurnakan faktor-faktornya. Dan insya Allah dalam video-video berikutnya kita akan lanjutkan materi ini sampai Anda menemukan potensi terbesar diri Anda dan menjadi makhluk ajaib sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan untuk Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.